Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami Cahaya Islam akan menyajikan kisah inspiratif. Sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan kisah awal mula Allah ciptakan kemaluan Nabi Adam. Terdengar sedikit vulgar tentang judul video ini, namun sedikit yang tahu tentang adanya hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Membicarakan topik yang sensitif sangatlah berisiko di kalangan muslim Indonesia khususnya. Contohnya seperti konten dalam video ini yang berkaitan tentang organ vital seorang nabi, sudah pasti akan menuai beragam komentar. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Persoalannya, bagian tersebut seringkali dianggap tidak pantas bagi sebagian kita. Namun menurut tim Risalah Nabi, tidak ada salahnya dengan hal itu. Sejauh maksud dari penyampaian informasi ini, hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan bukan maksud untuk menjatuhkan harkat martabat seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab hal itu dengan bijaksana. Yang artinya, dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dari sumber yang lain, mengutip karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan Adam ke dalam sebuah wujud yang sempurna, di mana panjangnya adalah 60 siku. Di dalamnya terdapat 360 urat, 240 urat saraf, dan 12 persendian. Wujud sempurna Adam itu juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam menurut bentuk dan tingginya 60 hasta dengan lebar 7 hasta. Hadis riwayat Ahmad. Menurut buku Mukjizat Hadis Nabi yang ditulis Dana Nur, 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter, kurang lebih mencapai 27,43 meter. Yang kemudian dibulatkan menjadi 30 meter. Sementara dalam kepala Nabi Adam terdapat 7 lubang. Adapun lubang-lubang tersebut terdiri dari 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 dari lubang kedua mata, dan 1 lagi lubang mulut. Kemudian diberi 2 tangan, 2 kaki dan lain sebagainya. Lantas Allah sempurnakan penciptaannya dengan menciptakan kemaluan. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, tatkala Allah menciptakan kemaluan Adam, dia berfirman, ini adalah amanat untukmu, janganlah sekali-kali engkau letakkan amanatku ini, kecuali ke dalam haknya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah saat ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka,
Maka jawaban Nabi yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis tersebut, kita mengetahui hikmah dari diciptanya kemaluan adalah sebagai salah satu amanat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Selain untuk kenikmatan duniawi, ia juga sebagai ujian bagi manusia agar mempergunakan amanah tersebut hanya pada tempatnya, yaitu di jalan yang halal. Di sisi lain, Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan tangannya 3 kali, yakni pertama menciptakan Adam, kedua menciptakan pohon tuba, dan ketiga menciptakan arwah lembaran yang di dalamnya tertulis Taurat. Kembali pada penciptaan Nabi Adam sebagai makhluk pertama yang diciptakan dari tanah, yang berasal dari jenis tanah yang diambil dari segala penjuru bumi. Lalu tanah apa yang digunakan untuk menciptakan bagian kemaluan Nabi Adam? Dari mana asalnya? Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Ia diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Nabi Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Pendapat ini bersandar pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami dari Yahya dan Muhammad bin Ja'far, dari Auf dari Kasama bin Zuhair, dari Abu Musa. Dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah hitam. Artinya berdasarkan campuran antara warna-warni itu. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada yang keras, dan ada yang campuran antara keduanya. Hadis tersebut turut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Adapun At-Tirmidzi mengatakan, hadis tersebut termasuk kategori hadis Hasan Sahih. Menurut riwayat As-Subi dari Abu Malik dan Abu Saleh, yang keduanya dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah lainnya. Malaikat yang membawa tanah dari bumi untuk menciptakan Nabi Adam adalah malaikat maut atau Israil. Disebutkan dalam tafsir Kasasi karya Sofyan Hadi. Tanah yang diambil malaikat Israel sebagai bahan baku penciptaan Nabi Adam tersebut berasal dari tanah Ka'bah untuk bagian kepalanya, lalu tanah dari seluruh penjuru bumi untuk bagian dada, tanah dari Hindia untuk perut, tanah dari Masyrik untuk tangan, dan tanah Maghrib untuk bagian kaki. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Allah menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi. Adapun kepalanya dari debunya Ka'bah, dadanya dari segala penjuru bumi, punggungnya juga perutnya dari debunya Hindia, tangannya dari debunya tanah Masyrik, dan kakinya dari debunya arah Maghrib. Sementara itu, dalam riwayat Wahab bin Manhab, dikatakan bahwa tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam berasal dari 7 tempat di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari bumi-bumi yang 7. Adapun kepalanya dari bumi pertama, lehernya dari bumi kedua, dadanya dari bumi ketiga, tangannya dari bumi keempat, punggungnya dari bumi kelima, paha dan pantatnya termasuk bagian kemaluan berasal dari bumi keenam, dan betisnya dari bumi ketujuh. Ada juga riwayat yang menyebut bahwa setelah penciptaan Nabi Adam selesai, Allah memerintahkan Jibril untuk melemparkan sebagian sisa tanah penciptaan tersebut ke neraka, dan sebagian lagi ke surga. Dikatakan hal ini menjadi isyarat bahwa akan ada sebagian manusia yang berasal dari tanah itu, yang akan menjadi penghuni surga, dan sebagian yang lain menjadi penghuni neraka. Wallahu alam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.